Assalamualaikum sahabat, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kematian pada ikan lele ya, atau pada bibit-bibit ikan lele itu matinya mendadak dan secara massal. Nah, lalu faktor apa saja yang menyebabkan bibit ikan lele itu bisa mati massal dan mendadak, dan gimana cara mengatasinya agar kedepannya tidak terjadi lagi kematian secara massal. Oke sahabat, jadi menurut pengalaman saya di sini yang menyebabkan bibit ikan lele kita banyak yang mati secara mendadak itu salah satunya bisa disebabkan dari pergantian air ya yang dilakukan di pagi hari. Dimana setahu pengalaman saya di sini, kalau kita sampai melakukan pergantian air di pagi hari dan kolamnya terbuka seperti ini, itu resikonya sangat tinggi ya, sangat berbahaya. Mau melakukan pergantian airnya itu secara full, setengah, itu tetap berbahaya ya sahabat. Dan apalagi air yang akan kita tambahkan itu air yang belum diendapkan ya, artinya air dari sumur secara langsung, itu sangat berbahaya. Karena kalau misalkan sahabat melakukan pergantian air di pagi hari dan sinar matahari itu masuk secara full ke kolam sahabat, otomatis bibit ikan lele pun akan stres ya, dan kemudian akan mati secara mendadak. Jadi mau bibit sesehat apapun, kalau sahabat masih melakukan pergantian airnya itu di pagi hari, itu tetap aja ya sahabat, bibit akan stres dan mati mendadak. Nah, buat sahabat yang belum tahu untuk ciri-ciri bibit ikan lele yang stres dan mati mendadak setelah pergantian air, yaitu biasanya ditandai dengan mulutnya memerah ya sahabat, kumisnya memerah, siripnya memerah, dan matanya menonjol. Kurang lebih ini seperti penyakit Airomonas. Jadi saran saya buat sahabat, kalau sahabat mau melakukan pergantian air, pengurasan air secara full, itu jangan dilakukan di pagi hari ya. Ada baiknya dilakukannya itu di sore hari atau di malam hari. Karena di sore hari atau di malam hari, kalau menurut pengalaman saya itu akan lebih aman ya. Tidak akan terjadinya kematian secara mendadak pada ikan lele atau bibit-bibit ikan lele kita. Dan ada baiknya juga menurut saran saya di sini, sebelum sahabat melakukan pergantian air, itu sahabat harus mempersiapkan air ya, diendapkan dulu selama 2-3 hari. Ada bagusnya lagi sahabat mempunyai air tandon ya, air tandon yang sudah difermentasi. Jadi selama kita mau melakukan pergantian air, itu bibit ikan lele tidak akan stres ya kalau airnya kita endapkan terlebih dahulu. Itu akan lebih aman lagi. Nah, untuk faktor yang kedua yang menyebabkan bibit ikan lele kita mati secara mendadak, itu salah satunya ketika kita melakukan pengobatan pada bibit ikan lele kita, di mana hal ini sering dijumpai oleh para petani ikan lele pemula ya. Tanpa mengetahui gejala penyakit ikan lele tersebut, dia langsung melakukan pengurasan air secara full ya, dan mengganti air dengan air yang baru. Otomatis bibit ikan lele pun itu bukannya sembuh ya, tapi tambah parah yang menyebabkan terjadinya kematian massal. Jadi saran saya buat sahabat, kalau sahabat menemui gejala penyakit pada bibit ikan lele sahabat, itu jangan langsung menguras air kolam ya. Dan kalau misalkan sahabat mau menguras air kolam pun itu jangan secara full ya, tapi setengah aja, dan dilakukannya seperti yang saya tadi bilang, itu di sore hari atau di malam hari. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, sebelum dan sesudah melakukan pengobatan itu ada baiknya ikan lele sahabat puasakan terlebih dahulu ya, jangan dikasih makan dulu. Karena kalau misalkan sahabat tidak memuasakan ikan setelah melakukan pengobatan, itu ikan bukannya sembuh ya, tapi akan tambah parah yang mengakibatkan akan terjadinya mati secara massal. Apalagi yang sahabat obati itu penyakit ikan lele kembung ya, dimana penyakit ikan lele kembung kalau kita tidak puasakan secara full atau normal, itu kemungkinan 1-2 hari juga semuanya akan mati ya, karena pencernaan itu belum tentu stabil ya. Jadi ada baiknya kalau sahabat sudah melakukan pengobatan, itu ikan dipuasakan selama 1-2 hari ya. Jadi tunggu dulu obatnya meresap ke ikan lele yang sakit. Lalu setelah 1 hari atau 2 hari, sahabat bisa berikan pakan lagi ke ikan lele tersebut. Dengan catatan jangan porsi normal ya, tapi sedikit-sedikit dulu aja. Intinya jangan memberikan pakan setelah kita melakukan pengobatan, karena ini sangat berbahaya ya, akan terjadinya kematian secara massal.
Nah, untuk faktor yang nomor 3, kematian pada bibit ikan lele secara massal dan mendadak, ini salah satunya bisa disebabkan dari penebaran benih yang terburu-buru ya sahabat, tanpa melakukan persiapan air secara benar, pemupukan air secara benar, atau waktu fermentasian airnya itu terlalu sebentar. Di mana hal ini akan menyebabkan bibit ikan lele kita itu mudah stres, sakit, kemudian mati. Dan menurut pengalaman saya juga di sini bahwa melakukan persiapan air ini sangat penting dan wajib kita lakukan ya. Apalagi yang kita budidayakan itu ikan lele. Ikan lele banyak yang bilang itu mudah sekali dibudidayakan ya. Padahal setahu pengalaman saya, kalau kita tidak mempersiapkan air terlebih dahulu dan kita melakukan penebaran benih atau memindahkan benih, ini resikonya sangat berbahaya ya sahabat. Ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya mati massal pada bibit ikan lele tersebut. Jadi saran saya buat sahabat, sebelum sahabat melakukan penebaran benih atau memindahkan benih, ada baiknya air kolam tersebut sahabat persiapkan dulu secara benar ya. Entah dari pemupukannya secara benar atau waktu fermentasiannya itu harus cukup ya. Jadi jangan terburu-buru melakukan penebaran benih yang akan mengakibatkan terjadinya kematian massal. Nah, buat sahabat yang belum tahu cara fermentasian airnya itu gimana, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya, karena sebelumnya saya sudah buatkan videonya. Nah, untuk hal yang nomor 4, ini hal yang paling penting yang perlu sahabat ketahui ya. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga tekan like dan tombol loncengnya juga, agar sahabat tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel Si Kumis. Nah, jadi untuk hal yang nomor 4 ini, jika sahabat budidaya ikan lelenya mau selalu aman dalam penyakit ataupun kematian pada ikan lele sahabat, saran saya di sini terapkan peranan probiotik dalam budidaya ikan lele sahabat. Entah itu sahabat mau budidaya di segmen pembenihan, pembesaran, ataupun di pendederan. Karena menurut pengalaman saya juga di sini probiotik ini sangat bagus, efektif, dan bisa membantu budidaya ikan lele kita ya sahabat. Yang pertama, probiotik ini sangat bagus untuk meningkatkan kualitas air kolam ikan lele kita ya, dan menjaga kualitas air kolam ikan lele kita. Yang kedua, probiotik ini bisa mengurai sisa pakan ikan, feses ikan yang ada di dasar air kolam ikan lele kita. Yang ketiga, probiotik ini juga sangat bagus dan ampuh menjaga daya tahan tubuh ikan dari serangan penyakit ataupun hama yang ada di air kolam ikan lele kita. Yang keempat, probiotik ini juga sangat bagus untuk meningkatkan nafsu makan dan memacu pertumbuhan ikan lele kita. Jadi saya sarankan buat sahabat gunakan peranan probiotik ini dalam budidaya ikan lele sahabat. Setidaknya probiotik ini bisa membantu dan mencegah kematian pada ikan lele sahabat. Dan untuk probiotiknya sendiri itu nanti terserah sahabat ya. Tapi yang sering saya gunakan di sini adalah probiotik EM4 dan Booster Vita Liquid. Dimana probiotik itu sangat bagus ya, dan sampai saat ini saya masih gunakan. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.